gitu. Nah terus terus pihak polisian langsung ini tuh langsung gercep tuh, bertindak gitu kan ya. Ya udah, pokoknya ibu tahu nih, ini mukanya kenal Pak. Ya namanya juga sebelumnya sih Makung, cuman panggilannya Bang Maung gitu. Oh gitu. Yang penting mah ibu kenal mukanya ya. Nanti kalau sampai di kesana, nanti kalau misalnya ibu melihat ada orangnya itu langsung bilang aja, nanti saya sergap ya. Pernyataan dari nenek tersebut ya, Nenek Hartati. Nenek Hartati ini usianya 61 tahun. Nah, dengan kemarin menceritakan kronologinya. Jadi ketika kejadian di mana nenek ini kemudian semacam disekap ya di dalam rumahnya ya, karena kan dililit lakban begitu ya. Kemudian ada juga intimidasi ya sebelum merampok begitu. Nah di situ ternyata nenek Hartati itu sudah bilang, kamu baru keluar dari penjara ya, kamu butuh uang, tapi kalau kamu merampok uangnya haram, dia bilang gitu. Nenek Hartati bilang gitu. Nah disitulah kemudian pelaku bilang, sudah diam saja gitu. Nah disitu pelaku sempat memakai semacam buff ya, atau topeng ya, buff gitu, untuk menutup wajah pelaku ini. Tapi ada momen di mana pelaku ini sempat membuka dan di situ neneknya melihat. Nah, ternyata ketika kemudian nenek ini sudah dilepas begitu ya, karena pelaku ini sudah membawa kabur handphone, anting-anting yang diambil secara paksa dari Nenek Hartati, juga uang 600.000. Nenek ini kemudian membuka lakbannya dengan pisau dapur ya, sendirian. Nah di situ kemudian nenek lapor ke Pak RT dan langsung dibawa ke Polsek Cakung dalam kondisi mulutnya masih dilakban. Dan gak lama dari kejadian itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Pelaku bernama Mahrum ya, Mahrum. Jadi tadi nenek sempat menyebut Mahrum ya. Saya enggak bilang itu Mahrum. Itu maksudnya Mahrum adalah pelakunya. Jadi pelakunya sekarang sudah ditangkap ya, sudah ditangkap. Dan kita doakan semoga Nenek Hartati ini ya bisa pulih nih, tidak hanya fisik ya, karena kan sempat mendapatkan kekerasan ya, dililit tangannya, mulutnya dilakban, kemudian juga antingnya dicopot paksa dari kuping ya, dari telinga. Ini kan pasti ada beberapa kekerasan fisik ya. Tapi kita juga doakan semoga Nenek Hartati tidak mendapatkan trauma nih ya. Tinggal ini kita belum bisa pasti, tapi beberapa kali anaknya atau saudaranya ini menjenguk dan menginap gitu ya. Tapi yang jelas saat kejadian Nenek Hartati ini sedang sholat zuhur sendirian ya. Jadi kejadian ini bukan malam hari ya, bukan ketika dini hari, tapi di siang bolong. Nah pelaku bernama Mahrum ini memang bilang ke nenek ini ketika kejadian kalau dia baru keluar penjara, dia butuh uang buat keluarga. Nah makanya nenek sempat bilang, kalau kamu merampok ya, mengambil uang ini secara dengan tindakan kriminal, jelas itu akan menjadi uang haram. Begitu kata Nenek Hartati. Oke, ada pertanyaan lagi, ini dari Frida Yanti. Di mana ini kakak? Oke, kejadiannya ini ada di Cakung, Jakarta Timur. Tepatnya baik korban dan juga pelaku ini tinggal di Kampung Pisangan ya, di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kejadiannya kapan? Kejadiannya 2 Agustus atau minggu kemarin. Limah Jafar, semoga nenek senantiasa sehat-sehat selalu. Salam dari Malaysia.
Oke, luar biasa ya, dari Malaysia juga mendoakan nenek ini. Nah, ini buat dia minta di-spill pelakunya, Visot. Ini adalah yang tengah ya, yang di layar smartphone ini adalah pelakunya. Ini bisa kita putarkan lagi pelakunya ya. Nah ya, yang digiring oleh kepolisian yang di tengah, bukan yang digandeng nenek ya, pelakunya. Oke, jadi kita tunggu ya. Ini saat momen nenek lagi dibuka lakbannya ya. Memang harus berhati-hati karena lakban di wajah ya. Wajah itu kan kulitnya sensitif ya, lebih tipis begitu ya. Kalau di lakban, apalagi lakban ini seperti itu nih, teman kemarin bisa lihat dililit-lilit begitu. Ini sakit sekali kalau dibuka secara manual ya. Makanya nenek ini datang ke polisi bersama Pak RT ya. Ini dalam kondisi masih ada lilitan lakban ya, tapi sudah bisa dibuka area bibirnya ya, tapi memang sulit. Nah, akhirnya digunting ya pelan-pelan. Nah, disinilah momen pertama ini lakbannya bisa dibuka. Jadi nenek ini luar biasa sekali ya, Nenek Hartati ini keberaniannya ya, berani juga untuk melawan pelaku ya, dengan memberikan banyak sekali lah respons ya ketika pelaku melakukan tindakan itu. Namun memang nenek ini tidak ingin banyak melawan ya. Jadi membiarkan, oke, bawalah harta benda saya. Lalu ketika pergi ya, dilakban lagi tangan kakinya, ini nenek berhasil untuk mengambil pisau dapur dan memotong lakban. Nah, ini adalah pelakunya yang tengah ini ya, yang pakai baju navy atau biru dongker ya. Yang pakai baju biru dongker, celana beige atau krem ya itu ya. Nah, ini adalah pelaku ya. Ini pelaku juga dibawa masuk ke kantor polisi, disusul juga kemudian oleh nenek atau korban ya. Pelakunya udah tua atau belum ya? Jadi tidak disebutkan ya usia pelaku ya, tapi memang pelaku ini adalah kepala rumah tangga atau ayah ya, karena dia menyebut dia ini butuh uang untuk anak dan istrinya, dan dia juga baru keluar dari penjara begitu teman Gombara. Daerah mana Nuryati Nabila? Ini ada di Cakung, Jakarta Timur ya. Ini tepatnya ada di Kampung Pisangan, Jalan Makmur Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Pelakunya ada berapa? Satu ya, Meme Umi. Pelakunya satu, yakni tetangga Nenek Hartati sendiri. Ngerampok apakah? Oke, yang dibawa oleh pelaku ini ya, yang dirampok ada uang tunai, handphone genggam milik nenek, dan sepasang anting seberat 1 gram yang dilepas secara paksa dari telinga korban. Oke, kami dapat update nih soal usia pelakunya ya. Usianya ternyata sama dengan korban ya, sama dengan korban. Jadi korban ini dan pelaku ini usianya sama-sama 61 tahun. Anting, uang, dan HP, betul. Kok bisa ketahuan? Oke, jadi nenek ini sebenarnya sudah melihat wajah dari pelaku ya. Tadi nenek cerita bahwa pelaku ini itu sempat membuka buffnya. Jadi ketika merampok ke rumah nenek ini dengan menggunakan buff ya, jadi supaya wajahnya nggak kelihatan. Tapi ada momen dia buka buffnya begitu. Nah, nenek ini langsung melihat, oh itu wajahnya begitu. Tapi nenek ini juga
cukup memahami situasi ya. Dia tidak ingin banyak memberontak, dia tidak ingin banyak melawan. Namun memang nenek ini sempat bilang, kalau kamu mengambil uang ini, barang-barang di sini secara kriminal, tentu ini akan menjadi uang haram untuk keluarga kamu. Tapi di situ pelaku mengancam ya, mengintimidasi dan berteriak ya, memberikan bentakan ke nenek ini untuk diam. Begitu teman kumparan. Oke, ini kita akan putarkan lagi ya interview ya yang dilakukan oleh kumparan ke korban atau nenek Hartati. Ini dia. Jadi kan ibu kan ke sana tuh, ya bikin laporan dah, bikin laporan gitu. Nah terus pihak polisian langsung ini tuh langsung gercep tuh, bertindak gitu kan ya. Ya udah, pokoknya ibu tahu nih, ini mukanya kenal Pak. Ya namanya juga sebelumnya sih Markum, cuman panggilannya Bang Maung gitu. Oh gitu. Yang penting mah ibu kenal mukanya ya. Nanti kalau sampai di kesana, nanti kalau misalnya ibu melihat ada orangnya itu langsung bilang aja, nanti saya sergap gitu kan. Iya, tapi pasti itu kan ya udah akhirnya kan sama polisi sekalian tuh sama busar juga ya. Ya ibu mah pulang ke rumah sini ganti mukena segala gitu kan, buka ganti mukena ganti baju, polisi langsung ke rumahnya pelaku tuh. Kan dia tanya, ibu dari rumah ibu ke rumah pelaku jauh apa dekat? Ya tetangga RT sih ya mungkin kurang lebih ada 50 meter lah gitu kan. Saya RT 1, dia pelaku RT 2 gitu. Gitu. Oh ya udah kalau gitu. Pas didatangin ke sana, dia lagi lagi tidur. Iya, lagi tidur itu, lagi tidur pulas. Polisi datang tuh. Tapi dia di rumah sendiri atau ada keluarganya ada istrinya, anak istrinya ada, pada cucunya ada, pada ngumpul ada. Tapi nggak tahu abis melakukan. Iya, ya nggak tahu itu. Sebelumnya tuh hari Sabtu kan ibu kan jualan nasi uduk. Terus ada pembeli tuh orang RT 2, dia bilang, Nek katanya gitu ya, Nenek kenal nggak sama Bang Maung gitu. Iya, emang kenapa gitu? Markum, iya gitu. Kenal nggak? Itu katanya di tempat saya tuh udah 5 HP yang hilang katanya gitu. Lah kok kalau sampai itu nggak ini ya mungkin belum ada barang bukti kali ya, bukti jelas dia yang ini, kenapa nggak ini mau lapor gitu. Kalau itu kan mungkin hanya sepintas atau gimana nggak tahu lah. Kalau ibu kan jelas banget kan, jelas banget ngeliat mukanya gitu kan ya. Iya, ya udah datang kemari terus polisi langsung ke sana ke rumahnya tuh Neng. Ya dia lagi ada tidur ya dia namanya dia ini kali emang pelakunya ya dia diem aja itu dia polisi. Terus nggak lama ya kan ibu ke kantor polisi lagi tuh. Setelah selesai ini kantor polisi lagi, terus dia datang nggak lama ibu. Terus kan langsung diinterogasi sama polisi itu. Udah polisi busar apa udah greget banget. Kalau katanya lu anak muda abis tuh gua hajar, kata kepolisian itu di sana. Ada polisi kata busar itu lu tega-teganya tega-teganya ya. Lu lihat nih, ini udah nenek-nenek begini, udah sepuh, lu rampok juga. Otak lu di mana ha? Gitu kan. Saya hilap Pak, saya hilap Haji, saya hilap Dan, katanya gitu, saya hilap gitu. Iya gitu. Terus udah berani saya baru ini saya hilap baru sekali ini gitu. Terus kata anak saya ada ikutkannya itu baru sekali ini karena ketahuan, yang nggak ketahuannya udah berapa kali. Bener Bang, baru sekali ini saya karena hilap saya, katanya gitu. Hilap. Nah sebelumnya juga ibu bilangin sebelumnya Pak itu di RT 2 juga banyak yang kehilangan HP. Ini dia saya enggak ngambil ya karena nggak ada bukti tepat katanya yang jelas gitu. Kalau ibu kan jelas banget. Terus ya dilalahnya tuh Neng, ya ibu pas ngeliat mukanya dia, ibu nggak nyebut namanya. Kenapa itu? Ya terus kan Pak RT 2 datang malamnya tuh, ibu baru pulang dari polsek tuh, dari polisi, terus ada datang. Terus sana kata Pak RT itu, Empok ini nggak bilang pas ngeliat mukanya dia, Empok bilang namanya dia enggak. Bagus, berarti disangkanya kalau dia disergap lagi keadaan tidur,
disangkanya empok nggak ngenalin dia. Kalau sampai empok nyebut namanya dia, berarti empok kenal, pasti dia kabur. Jadi nanti kan orangnya nggak ada barang bukti untuk besok-besok kalau misalnya ada dia datang gitu, kita mau lapor-lapor juga orangnya udah nggak ada gitu kan itu. Berarti dia bagusnya empok nggak nyebutin namanya dia, jadi makanya dia bisa ketangkep. Katanya lagi keadaan tidur polos itu, iya ke sana itu dibawa kantor polisi. Dia maaf ya Bu Haji, saya hilaf katanya gitu. Dia bilang gitu. Berarti dia di RT 1 Pak? Oke, itu tadi adalah keterangan dari korban atau Nenek Hartarti ya teman kumparan ya. Nenek Hartarti usianya 61 tahun, dimana tadi menjelaskan bagaimana pelaku bisa ditangkap. Untuk kronologi ya dari awal ya, kita rangkum lagi. Jadi ini ada seorang lansia bernama Hartati, kita sebutnya Nenek Hartati, usianya 61 tahun yang tinggal di Kampung Pisangan, Jalan Makmur, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kronologi kejadian ini terjadi pada Minggu 2 Agustus sekitar pukul 1 siang ya, jadi terjadi di siang bolong. Nah, saat itu Nenek Hartati ini sedang sholat zuhur sendirian di rumahnya ya, sholat zuhur sendirian di rumahnya. Dia kemudian tiba-tiba ada pelaku yang masuk melalui pintu samping yang gak tertutup sempurna di rumah nenek itu. Nah, pelaku langsung mendorong korban ke dalam kamar dan memaksanya tiarap ya. Langsung mendorong korban yang saat itu sedang menunaikan sholat zuhur sendirian di rumahnya. Didorong ke dalam kamar dan dipaksa tiarap. Wajah korban atau Nenek Hartarti ini kemudian dililit menggunakan lakban coklat. Ya, dililit menggunakan lakban coklat, lalu ditodong senjata tajam yang diduga pisau atau golok. Nah, pelaku sempat mengancam akan menghabisi nyawa nenek jika berteriak. Dengan alasan dia baru keluar dari penjara dan butuh uang untuk keluarganya. Tadi disebutkan oleh nenek ya, saat kejadiannya ketika pelaku ini bilang butuh uang untuk keluarga, nenek ini sempat menasihati, kalau kamu ambil uang ya, mengambil uang secara tidak halal ya, dengan merampok, dengan tindakan kriminal, ini akan menjadi uang haram untuk keluarga kamu. Nah, di situ nenek tidak lagi banyak memberontak, tidak banyak melawan ya. Di situ kemudian pelaku mengambil uang Rp600.000 secara tunai, kemudian handphone milik Nenek Hartati dan juga cincin anting yang diambil secara paksa dari telinga nenek tersebut. Nah, kemudian pelaku ini kabur. Nah, tadi disebutkan oleh Nenek Hartarti ya, kenapa kemudian bisa ketangkap? Karena nenek ini sempat melihat wajah pelaku ketika pelaku membuka buff wajahnya. Nah, di situ kemudian nenek oke lah, ambil ya, dibiarkan ambil kemudian kabur. Nah, di situ nenek dilakban lagi tangan dan kakinya sebelum pelaku benar-benar meninggalkan rumah Nenek Hartati. Nah, setelah sudah meninggalkan rumah, nenek kemudian mengambil pisau di dapur dan melepaskan lakban di tangan dan kakinya. Nah, dia kemudian datang ke Pak RT dalam kondisi masih dililit lakban di area wajah dan mulut atau bibir ya. Nah, di situ kemudian Pak RT menyebut bilang nih ke nenek tahu wajahnya, nenek tahu di mana rumahnya ya, karena Pak RT juga pasti kalau disebut namanya tahu nih rumah pelaku tinggal di mana kan, rumahnya yang mana. Nah, akhirnya kemudian nenek ini lapor dulu ke polisi, ke Polsek Cakung. Di situ juga dilepaskan lakbannya sama polisi. Nah, ini adalah pelaku ya yang digiring ke Polsek Cakung ya, pakai baju navy itu. Nah, FYI